Mari kita membaca kitab suci bersama-sama dari Ibrani pasal ke-6. Ibrani pasal ke-6 kita membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ibrani pasal 6 ayat pertama. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan. Keempat, mari kita membaca bersama-sama bergiliran. Saudara 4 saya 5. Sebab mereka yang pernah diterangi hati, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dipaharui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka yang menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna, dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, berilah pengertian, berilah kesadaran, berilah keausan kepada kami pada saat kami yang sudah membaca firman-Mu, buka kitab-Mu, mengharapkan Tuhan membuka pikiran, membuka hati kami masing-masing, sehingga setiap kalimat yang tertulis di dalam kitab suci yang sudah Tuhan wahyukan melalui para rasul dan nabi boleh menjadi ayat-ayat yang menghidupkan rohani kami masing-masing. Berkatilah hamba-Mu, pakailah dia yang tidak berguna, yang sangat hina ini boleh menjadi perkakas yang sangat mulia dan berguna di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang telah mewahyukan para penulis kitab suci pada hari ini juga mengiluminasikan, mencerahkan hati kami masing-masing. Dengar doa kami, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pada kali yang terakhir kita membahas pasal ke-6. Di situ penulis berkata, mari kita tinggalkan pertama-tama segala sesuatu yang sudah menjadi dasar daripada pengajaran tentang Kristus dan menuju kepada perkembangan yang penuh, atau menuju kepada tahap kesempurnaan. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau kita terus-menerus menjadi orang Kristen yang hanya mengerti hal-hal dasar saja. Tuhan tidak mau kita terus-menerus berada di tempat permulaan dan tidak maju-maju. Saudara-saudara, memang Alkitab berkali-kali berkata kepada kita ada orang yang tidak maju-maju, dan berkali-kali pula berkata kepada kita harus kita bertambah-tambah di dalam pengenalan Tuhan, juga di dalam anugerah Tuhan. Ada banyak orang Kristen mau anugerah tapi tidak mau pengenalan. Ada orang mau pengenalan tidak mau anugerah. Saudara-saudara, siapakah yang mempunyai pengenalan tetapi tidak ada anugerah? Ini mereka yang secara akademis, secara pengertian firman, secara pengetahuan bertumbuh-tumbuh terus, bahkan belajar teologi terus, tapi mereka tidak mengalami anugerah Tuhan. Mereka tidak mengalami tahap bertahap pertumbuhan sesuai dengan pengetahuan yang diterimanya. Saudara-saudara, saya pada waktu umur 10 dikagetkan dengan seorang pendeta yang akhirnya mati di luar Tuhan, mati terkutuk, dan matinya begitu cilaka. Karena apa? Karena dia meninggalkan Tuhan dan dia bertapa di gunung di Jawa Tengah. Padahal pada waktu saya dengar orang itu, saya terkejut luar biasa, karena saya mendengarkan khotbahnya. Saya pernah mengetahui dia. Pendeta itu adalah pendeta yang pernah tulis buku tentang Roh Kudus.
Tapi akhirnya dia meninggalkan Kristus. Dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan ajaran Kristen. Dia percaya kepada mistisisme dan akhirnya dia menjadi ateis. Dia naik ke gunung bertapa dan akhirnya mati dengan seorang yang tidak mengenal Tuhan. Mati di dalam dosa dan mati menjadi seseorang yang tidak ada keselamatan. Saudara-saudara, apakah dia sudah diselamatkan atau tidak? Ataukah dia sudah diselamatkan tapi akhirnya murtad? Atau dia murtad itu dibuang oleh Tuhan? Atau dia memang belum pernah diselamatkan dari permulaan? Saudara-saudara, dia mengenal Tuhan, dia mengetahui Tuhan, tapi pengenalan itu adalah pengenalan hanya secara rasio, tapi tidak masuk ke dalam jiwanya, tidak masuk ke dalam hidupnya dengan sesungguhnya. Saudara-saudara sekalian, orang-orang semacam demikian itu terjadi setiap zaman. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat perlu kita mengerti, bahwa keseimbangan antara pengetahuan dan pengalaman itu sangat penting sekali. Jika seseorang mempunyai pengertian teologis, mempunyai pengertian Alkitab yang begitu banyak, menumpuk, tetapi saudara-saudara, dia tidak mengalami pribadi setiap tahap daripada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Inilah orang Kristen yang hanya kognitif, orang Kristen hanya akademis saja. Sayang sekali. Mungkinkah seorang mempunyai pengertian tapi tidak mengalami sesuatu? Mungkin saja. Itu pengertian di dalam Alkitab adalah semacam pengertian yang tidak sah. Karena di dalam Alkitab bahkan ayat-ayat dari pasal-pasal yang permulaan sudah dikatakan kepada kita, yang disebut pengenalan adalah bersifat pergaulan yang sejati. Setelah Adam, dia disebut mengenal istrinya. Istilah di dalam bahasa Ibrani, mengenal berarti sudah hubungan dengan dia. Jadi ini bukan satu pengenalan secara kognitif, bukan pengenalan secara akademis, bukan semacam pengenalan secara intelektual, tapi pengenalan secara ada hubungan pribadi. Saudara-saudara sekalian, demikianlah istilah itu dipakai. Siapakah yang mengenal Tuhan dengan sesungguhnya? Mereka mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Mereka yang bukan sedang mengenal secara pelajaran akademis, tapi mereka yang betul-betul mempunyai pengalaman dengan Tuhan tahap demi tahap. Pada waktu kalimat terakhir menjadi penutupan dari surat Petrus, 2 Petrus 3:18. Maka rasul yang paling penting itu di antara kedua belas rasul yang dipilih oleh Tuhan sendiri, dia mengatakan bertambah-tambahlah di dalam pengenalan dan juga di dalam anugerah Tuhan. Saudara-saudara, mengetahui dengan mengalami, mengetahui dengan betul-betul relevansi, mengetahui dengan ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa gunanya kalau kita menikmati khotbah, mendengarkan firman, kita menumpuk pengertian begitu banyak tentang Tuhan, tetapi kita tidak mempunyai sesuatu pengertian melalui pergaulan pribadi dengan Tuhan, tahap demi tahap. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mau kita maju. Tuhan tidak mau kita berhenti di situ. Mungkin engkau maju pada permulaan 1 tahun. Tahun pertama engkau menjadi orang Kristen, engkau maju. Sesudah itu engkau mulai menjadi mengabaikan, mulai menjadi tidak mempunyai perasaan lagi. Ikut kebaktian pulang, ikut lagi pulang, dan engkau tidak mempunyai perasaan seperti tahun pertama yang segar itu. Mungkin pada waktu engkau dibaptiskan, hari itu engkau begitu sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Engkau mau mengikuti Dia, engkau mau mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan engkau mulai hidup rutin, hidup mekanis, hidup yang tidak lagi mempunyai penyegaran dan kesadaran yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, penulis dari Ibrani berkata, mari kita tinggalkan tahap-tahap pertama. Mari kita menuju kepada pertambahan yang menuju kepada kesempurnaan. Berarti kita harus maju terus. Tidak perlu lagi setiap hari mendirikan dasar-dasar permulaan itu lagi. Itu seperti anak kecil. Saudara-saudara, yang disebut maju berarti berani menjelajah kepada yang belum pernah tahu. Saudara-saudara, tadi waktu menyanyi lagu ketiga, saya rasa ini lagu yang sulit dinyanyikan untuk orang yang pertama kali. Siapa yang baru pertama kali tahu ada lagu ini? Coba angkat tangan. Hah? Oh, itulah sebabnya. Tadi selain penabuh piano, semua hampir bisu, saudara-saudara. Karena apa? Karena mau ikut tidak bisa, mau baca tidak ada nada, mau nyanyi nada dan perkataan. Akhirnya sebelum selesai, lagu sudah selesai. Itu namanya lagu baru. Baik gak ada lagu baru?
baik. Kalau tidak ada lagu baru yang dinyanyi itu aja. Tapi kalau ada lagu baru, bisu semua, begitu kan? Jadi bagaimana? Mesti belajar. Waktu kita belajar berarti kita berani menjelajah sesuatu yang baru. Saudara-saudara, banyak orang Kristen ketakutan berjumpa yang baru. Ketakutan berjumpa dengan suatu pengalaman yang baru. Kita lebih suka berada di dalam sesuatu kebiasaan yang sudah lewat. Saudara-saudara, ada satu teori yang disebut 80-20 teori. Teori 80 sama 20. Maksudnya apa? Maksudnya jalan-jalan misalnya yang di Jakarta ada 100 jalan. Yang kita jalani, yang kita lewati paling banyak 20%. Lalu 20% itu berapa banyak kita jalankan? 80% waktu berjalan di dalam jalan 20%. Itu namanya 80-20 teori. Demikian orang yang kita kenal itu 100 orang umpama. Yang kita sering kepupul ingat pikir cuma 20. Dan 80% untuk 20 orang ini. Lalu 20% untuk 80 orang itu. Itu namanya 80-20%. Demikian ayat-ayat kitab suci. Segala segi hidup kita ada persentase yang sangat menimpang. Yaitu 20 dan 80. 80 dan 20. Nah saudara-saudara, kebiasaan-kebiasaan itu mengikat kita sehingga kita tidak mau yang baru. Yang itu aja. Kalau jalan kemana ada jalan baru tidak mau tahu. Pokoknya itu aja. Terus itu aja. Demikian juga kita mempunyai kebiasaan tidak suka belajar yang baru. Nah saudara-saudara, kalau engkau dengar khotbah Stephen Tong, wah sulit, tak bisa mengerti. Langsung kembali pergi mendengar khotbah yang gampang, yang mengerti. Saudara-saudara, bagaimana dengan anakmu? Anakmu kelas 3 sudah selesai, disuruh masuk kelas 4 atau tetap di kelas 3? Jawab. Kelas 4. Tapi dia tidak mau, Mak. Kenapa kelas 4? Semua pelajaran kelas 4 tidak ada yang saya ngerti. Semua barang baru. Saya suka yang ngerti. Masuk ke kelas 3 lagi, boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Lalu 3 tahun kemudian dia mengatakan, saya tetap mau di kelas 3 karena semua saya ngerti kok. Kalau masuk kelas 4 semua dah ngerti. Itu tidak maju-maju. Nah orang yang sekolah jarang yang mau seperti itu. Tapi orang sudah jadi Kristen banyak 80%. Saudara-saudara, pokoknya tidak mau yang baru. Tidak mau yang tidak ngerti. Maunya yang ngerti, yang biasa. Jadi terus nyanyi itu. Terus dengar khotbah itu. Terus putar-putar di sana. Maka saya percaya 80% orang Kristen putar-putar di dalam doktrin atau ajaran Alkitab yang hanya 20% sampai mati tidak maju-maju. Saudara-saudara, apakah sebenarnya kita tidak bisa maju? Karena kita takut kepada hal-hal yang baru. Kita hanya mau hal-hal yang sudah kita paham, yang sudah kita kuasai. Kita takut keluar. Kita tidak mempunyai sekuritas, tidak mempunyai perasaan aman kalau keluar dari hal-hal dan menuju kepada hal-hal yang baru. Saudara-saudara, GRII berusaha memberikan doktrin apa saja di dalam kitab suci, memberikan pengajaran apa saja dari kitab suci sesuai dengan semua ayat yang dibaca. Kita membahas supaya kita tidak terjebak di dalam semacam hantu yang menjadikan kita terkurung di dalam kesederhanaan dan keadaan yang sudah tahu dan tidak menjelajah kepada hal yang baru. Saudara-saudara, kita harus maju. Kita harus menuju kepada sesuatu pertumbuhan seperti kesempurnaan daripada Yesus Kristus. To grow until the measurement of Christ. Itu ada perkataan daripada Paulus. Mari kita bertumbuh besar, sempurna seperti Kristus. Dan Yesus berkata, biar engkau sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Ini memang tidak gampang. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan bagi kita menjadi orang Kristen yang memuaskan diri, menjadi orang Kristen yang mengekang diri, menjadi orang Kristen membatas diri untuk tidak maju. Saudara-saudara, kita harus maju. Entah umurmu berapa, entah berapa tahun engkau menjadi orang Kristen, entah berapa tinggi jabatanmu secara rohania, entah berapa lama engkau sudah membaca kitab suci, engkau tetap harus mau maju, berdoa kepada Tuhan, saya mau maju. Nah, orang yang tidak mau berhenti dari berkemajuan, orang yang tidak mau memuaskan diri, itulah orang rendah hati. Saudara-saudara, rendah hati bagi saya bukan sikap,
rendah hati saya bukan postur rendah hati saya, bukan semacam kebiasaan di dalam tingkah laku yang bersifat kebudayaan. Saudara, iya, saya tidak bisa, saya tidak ada apa-apa. Kalimat-kalimat yang sudah biasa kita pakai itu adalah kalimat-kalimat seperti orang rendah hati. Tapi kalau engkau terus tidak maju, lalu mengatakan saya tidak bisa, saya tidak bisa. Rendah hati berdasarkan tidak mau maju, itu rendah hati yang berdasarkan ketidaksungguhan. Rendah hati yang berdasarkan kepalsuan. Itu bukan rendah hati yang sesungguhnya. Rendah hati yang sesungguhnya adalah sudah maju, tetap merasa diri kurang, sudah menuju kepada sesuatu keberhasilan, tetap merasa diri perlu maju lagi. Keinginan yang tidak habis-habis untuk maju, itulah rendah hati. Saudara-saudara, engkau sudah berapa tinggi, berapa pintar, berapa hebat, tetap menuntut akan kebenaran, tidak habis-habis menuntut kebenaran, itu rendah hati. Karena di hadapan kebenaran yang tidak terbatas, engkau terus merasa diri terbatas. Orang yang merasa diri terbatas, itu orang rendah hati. Orang merasa diri kurang, orang merasa diri tidak cukup, orang yang merasa diri perlu maju lagi, itu namanya rendah hati. Saudara-saudara, kemajuan hanya mungkin terjadi pada orang-orang yang merasa diri kurang. Kemajuan hanya terjadi pada orang-orang yang merasa diri tidak cukup. Barang siapa pada satu saat merasa dirinya sudah cukup, saat itu dia berhenti daripada kemungkinan maju. Pada saat yang merasa dirimu sudah sempurna, saat itu mungkin mematikan jiwa yang rendah hati untuk menuju kepada kesempurnaan yang lebih lagi. Saudara-saudara sekalian, kita harus maju. Kita harus menuju kepada kesempurnaan yang lebih daripada dulu. Itu sebab jangan kita takut akan hal-hal yang baru, hal-hal yang asing, hal-hal yang kita belum pernah mengetahui, hal-hal yang kita belum mengerti. Kita berani tanya terus, nuntut terus, maju terus, sehingga kita bisa menjadi seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, sesudah ini kita melihat pasal ini, ayat 4 sampai ayat ke-8 adalah salah satu peringatan yang paling besar di dalam bukan saja hanya buku Ibrani, tapi buku seluruh kitab suci. One of the greatest warning in the Bible, and of course of the Hebrew, adalah di dalam ayat-ayat ini. Di sini mengatakan tentang 5 hal yang sangat rohani sekali, tapi akhirnya menjadi satu hal yang sangat menakutkan. Pertama, mari kita memperhatikan ayat keempat. Semua membaca bersama-sama ayat yang keempat. Sebab mereka yang pernah diterangi hati, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat hal yang begitu besar. Pertama, mereka yang pernah diterangi hatinya. Apa artinya? Berarti mereka telah mendapatkan cahaya surgawi, mendapatkan satu penerangan daripada firman Tuhan. Nah, ini penting sekali. Saudara-saudara, kadang-kadang kita dengar khotbah seolah-olah kalimat-kalimat itu biasa sekali. Tapi pada waktu Roh Kudus bekerja, ada kalimat-kalimat yang tertentu menggugah kita, membuat kita sadar. Baru saya tahu, oh, kebenaran itu ada demikian. Adakah pengalaman seperti ini? Nah, pada saat firman Tuhan bercahaya ke dalam hatimu, engkau baru mengetahui kebenaran Tuhan begitu besar. Dan itu ayat-ayat dan kalimat-kalimat begitu penting yang dulu engkau tidak pernah sadar. Itu namanya pencerahan. Pencerahan itu penting sekali. Semua agama, pendiri-pendiri mereka yang tidak mengetahui dan tidak berani mengatakan diwahyukan oleh Tuhan, mereka hanya berani mengklaim mereka mendapatkan pencerahan yang besar. Agama Kristen bukan agama di mana manusia sendiri bisa mengalami kejelasan atau mengalami satu kesadaran, tapi kita diterangi oleh Roh Kudus. Jadi bukan manusia sebagai self-centered, tapi Tuhan yang menjadi inisiator. Tuhan memberikan pencerahan kepada kita. Saya percaya kebaktian yang baik dilihat kalau kebaktian itu berjalan di tengah-tengahnya Roh Kudus bekerja mencerahkan manusia. Saudara-saudara, dan saya berdoa Tuhan di dalam kebaktian-kebaktian yang saya pimpin, di dalam perkataan-perkataan yang saya lontarkan dari firman yang diberikan kepada jemaat,
biarlah ada kalimat-kalimat yang penting di mana Tuhan bekerja untuk menerangkan manusia. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mengikuti kebaktian 1 kali, 2 kali, 3 kali seperti rutin, tidak ada apa-apa. Kadang-kadang hanya dengan beberapa kalimat kita mendadak sadar. Kita sadar, inilah yang penting. Inilah kalimat kebenaran. Ini yang saya perlukan. Dan kita terbuka, kesadaran-kesadaran semacam itu kalau sudah terjadi, orang yang bagaimana keras hatinya pun akan menjadi lembut. Orang bagaimana jahatnya pun akan tertegur. Orang berapa betul-betul malas menjadi rajin karena pencerahan itu tiba. Kita harus berdoa, dan orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan harus sering berdoa supaya kebaktian-kebaktian dipakai oleh Tuhan menjadi sesuatu kebaktian yang pencerahan Tuhan itu berlaku di antara orang-orang yang datang kepada Dia. Ini pertama. Adakah orang yang sudah diterangkan seperti ini? Ada. Sesudah itu mereka rusak lagi. Betul. Kita akan lihat. Inilah ayat-ayat yang memberikan peringatan yang besar sekali. Jika ada satu orang sudah diterangkan oleh Tuhan, sudah mendapatkan cahaya itu keluar dan memberikan penerangan kepada dia. Biasanya reaksinya itu cuma 2 macam. Satu macam yaitu rendah hati dan bersyukur. Yang kedua macam menolak dan marah kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu penerangan itu tiba kepada kita, engkau tersilau dan engkau melihat dirimu penuh dengan kenajisan. Waktu engkau dinyatakan kenajisan karena sinar cahaya firman itu menerangi engkau, hanya 2 mungkin. Pertama, engkau rendah hati, mengaku dosa, engkau kembali kepada Tuhan. Kedua, engkau benci kepada Tuhan, engkau marah kepada mereka yang berkhotbah, dan engkau mulai meninggalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bukan berarti bahwa orang-orang yang tidak Kristen tidak diterangi. Justru orang yang tidak Kristen kadang-kadang dalam kebaktian mendapatkan penerangan yang besar sekali. Tapi Yesus Kristus berkata, terang datang ke dalam dunia. Orang dunia membenci terang justru karena kelakuannya itu jahat adanya. Jikalau kelakuannya baik, dia akan datang kepada terang untuk membuktikan yang dilakukan itu sesuai dengan terang, sesuai dengan kebenaran. Itu sebab saudara-saudara, pendeta yang baik adalah pendeta yang benar-benar berani menegur kesalahan daripada orang Kristen dan orang dunia. Tapi dia sendiri akan berjalan di dalam kebenaran. Dia sendiri akan berjalan bersandarkan kuasa Tuhan. Dia sendiri berkata bersandarkan pimpinan Roh Kudus. Sehingga yang dikatakan mungkin tidak diterima, tapi dia telah menjalankan tugas. Dia telah mengatakan apa yang harus dikatakan. Karena manusia perlu dididik seperti ini, barulah manusia bisa kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, pencerahan, penerangan itu perlu sekali. Karena di dalam kegelapan manusia tidak lihat salah, tidak lihat najis, tidak lihat cacat. Tetapi terang datang, cacatnya, kenajisannya, kesalahannya, semua terbongkar. Dan reaksi kita terhadap terang itu bagaimana? Saudara-saudara, tapi mereka yang berjalan di kebenaran, waktu dia melihat terang, dia bersyukur kepada Tuhan. Karena terang cahaya itu membuktikan dia berjalan di kebenaran. Dan dia bersyukur makin dekat kepada terang. Ini 2 macam reaksi. Saudara-saudara, kedua, di sini dikatakan ayat keempat, mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi. Yang disebut mengecap karunia surgawi, jadi mengicip, merasakan apa artinya pergaulan, persekutuan, lingkungan, dan semacam pengalaman hidup di dalam surga. Saudara-saudara sekalian, saya percaya kita semua juga mengalami ini. Ini adalah aspek kedua. Kita berada di tengah-tengah orang Kristen. Kita berada di tengah-tengah orang Kristen. Kita merasakan satu hidup yang berbeda dengan hidup di tengah-tengah mereka yang bukan Kristen. Saudara-saudara, engkau hidup di tengah-tengah orang berdosa. Apa yang kau rasakan adalah egoisme, ada pertarungan karena untung rugi pribadi, adalah karena muka seseorang, karena gengsi seseorang, karena profit seseorang. Akibatnya banyak segala sesuatu yang dikerjakan tidak etis dan sebagainya. Tapi engkau bergaul dengan orang Kristen yang sungguh-sungguh, engkau merasakan cinta kasih, engkau merasakan saling mesra, mengerti dengan lain, engkau merasakan sesuatu jiwa pengorbanan, engkau merasa sesuatu jiwa membangun orang lain. Saudara-saudara sekalian, itu akibatnya adalah engkau merasakan surga
di dalam dunia ini. Saudara-saudara, adakah pengalaman seperti itu? Adakah engkau berada di tengah-tengah orang Kristen yang sungguh-sungguh engkau merasakan keindahan, merasakan keakraban, merasakan kejujuran, kebenaran, merasakan cinta kasih, kebajikan, merasakan kesucian, merasakan kehadiran Tuhan? Pernah ada pengalaman itu? Itu adalah semacam hidup merasakan anugerah surgawi. Saudara-saudara, tetapi engkau mungkin juga pernah merasakan sesuatu keadaan seperti neraka di dunia ini. Orang-orang yang sekitarmu itu hanya tahu untung ruginya mereka sendiri. Hanya tahu bagaimana egois, bagaimana pura-pura, bagaimana munafik, bagaimana mempermainkan engkau. Sehingga engkau rasa kesal kali di tengah-tengah mereka. Tapi saudara-saudara, apakah berarti orang yang pernah mengalami hidup seperti surgawi itu sudah berbahagia? Tetap tidak. Apa sebab? Karena ada orang yang sudah mengalami ini, akhirnya mereka memperalat. Saudara-saudara, oh kalau begini di tengah-tengah gereja saya bisa memperalat cinta kasih orang Kristen. Saya merasakan anugerah surgawi. Saya memanfaatkan karena mereka begitu jujur, gampang ditipu. Karena mereka penuh dengan cinta kasih, saya boleh memanipulasi mereka. Nah saudara-saudara, ini adalah cara juga dua aspek bersama-sama. Sekaligus merasakan keindahan, tapi memanfaatkan, menganggap diri lebih pintar. Saudara-saudara, di dunia ini ada semacam orang selalu rasa diri lebih pintar dari orang lain. Kalau orang baik sama dia, dia kira dia seharusnya dibaiki. Kalau orang cinta sama dia, dia gengsi, GR, rasa diri hebat. Kalau orang jujur sama dia, dia kira semua orang bodoh, dia yang pintar. Lalu dia mempermainkan kejujuran orang lain, cinta kasih orang lain demi keuntungan diri sendiri. Nah, orang semacam demikian adalah orang yang lebih sulit bertobat, meskipun mereka sudah pernah bertemu dengan orang-orang yang baik. Engkau harus hati-hati. Tuhan Yesus berkata, biar engkau bijaksana dan licik seperti ular, tapi engkau harus bagaimana? Tulus seperti apa? Merpati. Kalau orang Inggris mengatakan, brave as a lion, but tame as a lamb. Engkau harus begitu tamak seperti seekor domba, tetapi pada saat yang perlu engkau berani seperti singa. Yesus Kristus mengatakan dengan kalimat yang lain, engkau harus cerdas seperti ular. Itu adalah istilah untuk setan, ular. Engkau harus cerdas seperti ular, dan engkau harus tulus seperti merpati. Berarti baik dan pintar semua. Orang Kristen harus baik dan pintar semua. Orang Kristen harus baik dan pintar. Sekarang orang Kristen diganti namamu. Saya Stephen Tong, harus baik dan pintar. Semua masih ingat namamu sendiri? Coba 1, 2, 3. Stephen Tong. Ayo semua sebut nama sendiri kok malu-malu. 1, 2, 3. Stephen Tong harus baik dan pintar. Waktu saya membaca perkataan Yesus Kristus, lalu saya membagikan dua ini melalui logika menjadi 4 macam manusia. Nah sekarang saya memberikan ujiannya, semua perhatikan. Baik dan pintar, baik dan goblok. Sudah 2 macam ya. Ketiga, goblok dan jahat. Nah, pintar dan jahat, 2 macam lagi. Jadi 4 macam ya. Baik dan pintar, baik dan goblok. Ya. Lalu pintar dan jahat, goblok dan jahat. Yang paling baik mana? Yang kedua mana? Yang ketiga mana? Yang paling jelek yang mana? Jangan jawab dulu. Yang jawab dulu terlalu baik, tapi mungkin jawab salah, berarti kurang pintar. Kalau perlu diskusi sama sebelahmu. Sesudah 4 macam itu diurut, lalu engkau pikir dirimu macam yang mana? Ya. Karena ini tuntutan Alkitab, tidak ditulis sih, tidak tulis tuntutan engkau harus. Tapi Yesus mengatakan sendiri, engkau harus menjadi tulus seperti merpati, tetapi cerdas seperti ular. Engkau harus baik dan jahat. Yang dimaui oleh Yesus Kristus paling baik, betul nggak? Dan nomor 1 apa? Baik dan pintar. Nomor 1. Kedua apa?
Ayo kedua apa? Baik dan goblok, begitu ya. Ya goblok kok baik kok ya. Jadi kedua baik dan goblok. Ketiga jahat dan pinter. Ya, jahat pinter kok, begitu kan? Ya, betul. Enggak, salah. Betul atau salah? Hah? Wah, ini langsung berpisah jadi dua partai. Satu lagi apa? Jahat dan bodoh. Sekarang saya tanya, kamu ketemu jahat dan bodoh sama ketemu jahat dan pinter, lebih suka yang mana? Puji Tuhan orang itu jahat tapi bodoh. Sehingga saya tidak rugi terlalu banyak, betul gak? Ya, nah saudara-saudara, jadi baik dan pinter, baik dan goblok, lalu jahat dan goblok, jahat dan pinter. Yang paling baik mana? Yang paling milik Tuhan, baik dan pinter. Yang paling milik setan, jahat dan pinter. Nah saudara-saudara, jangan kira setan itu goblok, nggak ada. Orang Hokkien kalau marahin orang gongkui, setan goblok, setan dah ada yang goblok. Kalau goblok dah bisa lulus jadi setan, tak mungkin. Dia tak bisa dapat itu diploma jadi setan, tak bisa. Yang jadi setan pasti pinter. Jadi baik dan pinter itu adalah mirip Tuhan. Yang jahat dan pinter itu mirip setan. Setan itu pinter karena dicipta Tuhan sebagai malaikat pinter, tapi akhirnya jahat. Pinter dan jahat. Yang paling jelek pinter dan jahat. Yang paling baik pinter dan baik. Nah, yang tengah dua ini yang mana yang lebih baik? Hah? Baik dan goblok sama jahat dan goblok, baik mana? Baik dan goblok ya. Mungkin kita 80% yang itu ya. 80-20 teori kan. Nah saudara-saudara, banyak orang kira baik tapi goblok. Ditipu sini, ditipu sana, akhirnya terus ikut kebaktian doa karena ditipu. Saudara-saudara, baru kabar Tuhan, oh Tuhan kasihan sama saya karena kurang pintar. Saudara-saudara sekalian, nah semacam orang yang mengalami anugerah Tuhan, mungkin orang yang sudah bergaul, sudah masuk gereja, sudah mendapatkan faedah, akhirnya mencari keuntungan di dalam gereja. You mesti hati-hati. Nah saudara-saudara, orang pertama di sini ada orang yang diterangi, diberikan pencerahan oleh Tuhan. Orang kedua, orang sudah mengalami anugerah Tuhan, merasakan, mengecapi, mengicip, merasakan, pre-taste the experience of heaven. Saudara-saudara, dalam mengecap anugerah surgawi. Ini kedua. Ketiga, orang apa? Orang yang berbagian di dalam Roh Kudus. Perhatikan yang ketiga ini. Kita membaca bersama ayat 4 sekali lagi. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Mendapat bagian dari Roh Kudus. Apa artinya? Roh Kudus berbagian-bagian. Akhirnya sebagian dimiliki mereka. Bukan begitu saudara-saudara. Kalau umpama hari ulang tahun, terus ada kue yang besar, sudah dipotong, sudah diberikan lilin, dinyalakan, sudah ditiup, lalu dipotong. Engkau berkata, aku mendapat bagian kue hari ulang tahun. Saudara-saudara, apakah arti di sini? Bagian Roh Kudus. Apakah mereka mendapatkan bagian Roh Kudus? Berarti Roh Kudus itu dibagi-bagikan dan sebagian ditaruh di hati mereka. Bukan berarti ini. Jadi ini istilah harus dimengerti. Mendapatkan bagian dari Roh Kudus berarti sudah pernah melihat, pernah mengalami pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara, apa artinya? Digerakkan, dicerahkan, diberikan pengajaran. Saudara-saudara, Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Roh Kudus bekerja demikian rupa sehingga orang yang tidak diselamatkan pun kadang-kadang mengalami pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang sudah diselamatkan itu mengalami pekerjaan Roh Kudus. Orang yang belum diselamatkan pun mungkin mengalami pekerjaan Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus bekerja, mereka lihat sendiri. Mereka melihat cara Roh Kudus bekerja begitu ajaib. Mereka berbagian di dalam karena mereka diizinkan Tuhan untuk melihat, menyaksikan pekerjaan Roh Kudus pada waktu mereka berada di dalam. Saudara-saudara, gereja adalah tempat terbuka sehingga banyak musuh gereja pun bisa masuk. Setiap kali saya khotbah di mana-mana negara apa, pasti ada utusan dari pemerintah untuk melihat.
Dan mereka bukan Kristen, mereka duduk di situ, mereka ikut kebaktian, mereka ikut mendengar. Kadang-kadang mereka merasakan juga orang Kristen kebaktian yang luar biasa indahnya. Setiap kali kalau saya ke Singapura, apalagi dulu, maka saya harus, karena kebaktian saya bukan di gedung gereja, di tempat umum ribuan orang datang, maka apa yang saya mau khotbahkan harus dikopi 4 kepada Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Imigrasi, dan Departemen Politik dan sebagainya. Lalu orang yang menyelenggarakan kebaktian saya mengirim 4 kopi itu kepada imigrasi, kepada Departemen Dalam Negeri, Luar Negeri, dan sebagainya. Saudara-saudara, satu kali waktu saya mengajar sekolah teologi di Hong Kong, ada seorang mahasiswa dari Singapura. Dia akhirnya sesudah ikut kuliah saya selesai, sudah ujian, dia mengatakan, boleh saya tanya satu pertanyaan? Saya tanya, pertanyaan apa? Mengenai pelajaran? Tidak, mengenai pribadimu. Saya bilang, apa yang kau tanya? Masih ingat tahun itu, tanggal itu, bulan itu engkau khotbah di National Theatre yang 4.000 orang ikut kebaktian di Singapura. Hari kelima, mengapa engkau ganti temanya? Loh, saya bilang, lu kok tahu? Hari itu memang saya ganti tema. Tema pertama 2, kelima saya ganti tema. Sama sekali khotbah lain. Mengapa you ganti tema? Saya heran. Saya tanya, you kok tahu? Loh, saya justru diutus pemerintah untuk mengikuti kebaktianmu. Karena tema yang diserahkan ke pemerintah, saya harus mengecek. Waktu saya mengecek di situ hari kedua, kok ganti? Tetapi kebaktian terakhir justru ganti. Itu kebaktian besar sekali, baik sekali. Saya tanya, you Kristen tidak? Waktu itu sudah Kristen, tapi belum dalam sih Kristen. Tapi malam itu saya khotbah dengan tema yang lain. Akhirnya banyak orang menjadi hamba Tuhan, termasuk dia. Dia diutus pemerintah mengawasi saya, akhirnya diawasi oleh Tuhan. Dia mengawasi saya, akhirnya Tuhan mengawasi dia. Dia maju ke depan menyerahkan diri. Dan sekolah teologi di Singapura. Maka dia tahu rahasia, saya ganti tema. Saudara-saudara. Nah, ini berarti kadang-kadang orang yang datang mempunyai tujuan lain. Tapi Tuhan mempunyai tujuan Tuhan lebih tinggi dari tujuan manusia. Amin. Saudara-saudara. Sakyus mau melihat Yesus, akhirnya dilihat Yesus. Betul nggak? Sakyus di antara orang-orang paling pendek, dia naik pohon menjadi paling tinggi. Orang pendek biasanya pinter, saudara-saudara. Udah pendek-pendek cari akal, saudara-saudara. Jadi orang tinggi saben hari lihat apa saja lihat, tak usah cari akal. Jadi banyak orang tinggi kurang pinter. Tapi Sakyus pendek-pendek pinter, otaknya di bawah tapi pikiran di atas. Jadi dia naik ke pohon, lihat Yesus. Nah, aku lihat Yesus. Waktu dia lihat Yesus, dia kira dia lihat Yesus. Akhirnya Yesus yang lihat dia, betul nggak? Sakyus turun. Dan Yesus tidak segan-segan. Malam ini saya makan di rumahmu. Sampai hari ini Stephen Tong tidak pernah ngomong ini loh. Malam ini saya makan di rumahmu. Saya tidak berani ngomong begini. Sampai hari ini melahir 44 tahun. Tidak pernah mengikuti Yesus seperti ini. Malam ini saya makan di rumahmu. Tidak. Kalau nyonya bilang saya nama masa cilaka, betul nggak? Tapi Yesus mempunyai kuasa besar sekali. Sakyus, turun. Malam ini saya makan di rumahmu. Wah, dia senang sekali. Tadinya dia mau mengawasi Yesus. Akhirnya dilihat oleh Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, karena Tuhan mempunyai kuasa lebih besar. Nah, kadang-kadang Roh Kudus bekerja juga demikian. Orang yang bukan Kristen ikut kebaktian. Orang yang diutus sebelum pemerintah datang ikut kebaktian. Akhirnya dia rasa Roh Kudus bekerja. Dia bukan mau lihat pekerjaan Roh Kudus, tapi Roh Kudus melihat dia. Dia bukan mau mengalami pekerjaan Roh Kudus, dia hanya mau ikut, mau mengawasi, mau melihat bagaimana orang Kristen berbakti. Tapi disuruh Roh Kudus bekerja. Saudara-saudara sekalian, satu kali saya di Medan, saya berkhotbah di tempat penjara. Waktu saya berkhotbah, banyak yang nangis di penjara, banyak yang bertobat menerima Tuhan. Dan penjaga penjara juga angkat tangan, dia juga menerima Tuhan. Biasanya dia kalau orang ikut kebaktian, dia jalan-jalan di situ mengawasi mereka satu persatu. Baik-baik ya, duduk baik, dengar khotbah. Hari ini dia sendiri menyata dia orang berdosa. Dia mengatakan, Pak Tong, yang kau katakan benar-benar. Kata dia ada kalimat yang menyentuh hati saya. Saya tanya kalimat apa? Engkau bilang kau kalau tidak bertobat, kau akan keluar masuk menjadi langganan penjara. Ya itu yang saya repot. Karena ada beberapa orang langganan bikin saya susah. Sudah keluar datang lagi. Sudah kacau-kacau akhirnya sudah selesai keluar datang lagi. Mereka langgan kalau sudah kelaparan mereka curi bisa masuk lagi. Makan free di sini dia bilang. Jadi bilang saya kalau lihat orang itu, loh lagi datang. Karena saya sudah bohong sama dia.
Saya sudah darah caranya untuk menangani orang yang jahat seperti ini. Engkau kalimat itu betul. Engkau ada kalimat dari khotbah yang mengatakan, jikalau engkau tidak bertobat, engkau akan menjadi keluar masuk langganan abonemen penjara. Engkau perlu bertobat sungguh-sungguh. Saya pikir-pikir bukan saja dia, saya juga perlu. Maka saya angkat tangan. Saya menerima Tuhan Yesus. Tuhan mencintai dia, juga mencintai saya. Karena waktu itu saya berkhotbah, jangan kira Stephen Tong lebih baik dari kamu. Di hadapan Tuhan engkau orang berdosa, engkau pidana. Engkau adalah orang yang kriminal dan sebagainya. Tapi di hadapan Tuhan, saya juga orang berdosa. Kita sama-sama menerima, sama-sama memerlukan Tuhan. Maka penjaga penjara itu sendiri juga bertobat. Saudara-saudara, dia tidak mau. Bukan datang untuk ikut kebaktian. Dia tugas untuk mengawasi orang-orang yang jahat itu. Tapi Tuhan bekerja. Namanya berbagian di dalam Roh Kudus. Saudara-saudara, cinta Tuhan begitu besar. Sehingga ada orang yang tidak mau menerima Tuhan. Orang-orang yang bukan Kristen. Tidak ada motivasi mau mendengar. Tapi mereka itu sudah diterangi. Mereka bukan terangi. Mereka juga sudah merasakan anugerah surgawi. Bukan sedang merasa. Mereka sudah berbagian di dalam pekerjaan Roh Kudus. Ini ketiga. Keempat. Mari kita membaca lagi. Ayat keempat sekali lagi. Teruskan sampai kelima. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Kelima, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Dua hal lagi, mereka mengecap firman Tuhan yang baik. Mereka dengarkan khotbah, mereka mengerti firman Tuhan, mereka mempelajari kebenaran. Baik juga ya. Waktu firman Tuhan ini baik loh. Apa yang diajarkan Kristen baik sekali loh. Mereka merasakan. Saudara-saudara, pada abad kedua, abad ketiga, pada waktu orang Kristen dianiaya di bawah kerajaan Romawi, di bawah beberapa kaisar-kaisar yang biadab luar biasa, khususnya Vespasian, khususnya itu orang-orang yang jelek sekali. Misalnya dari abad pertama Kairo, lalu Trajanus, lalu Vespasian, lalu Diocletian, itu semua adalah penganiaya yang besar. Saudara-saudara, tadi pada waktu seorang raja kaisar Romawi yang terbaik, Marcus Aurelius, saudara, anak-anak muda mungkin sudah menonton satu film yang baru-baru ini diadakan, Gladiators. Tahu tidak? Gladiators itu cerita itu sebenarnya sebagian, bukan fiktif. Itu adalah sejarah. Karena raja yang disebut, kaisar yang disebut Marcus Aurelius, itu adalah kaisar yang terbaik dalam sejarah Romawi. Sebab apa? Sebab dia mempunyai etika yang tinggi. Etika tinggi dipengaruhi oleh siapa? Bukan Kristen. Dipengaruhi oleh suatu ajaran yang menjadi kompetisi Kristen. Yaitu ajaran filsafat stoiksisme. Di dalam stoiksisme itu mengajar beberapa poin yang besar. Pertama, mengasihi musuhmu. Mirip Kristen bukan? Kedua, baik-baiklah memperlakukan tawanan peperangan. Itu dilakukan oleh Marcus Aurelius. Lalu, perlakukanlah pria sama wanita secara sama rata. Dan bukan saja demikian, menciptakan perdamaian bangsa-bangsa dan seluruh dunia. Marcus Aurelius adalah seorang kaisar yang menjalankan, mengabdi kepada ajaran-ajaran yang begini. Tetapi di dalam zaman dia, bawahannya itu menganiaya orang Kristen luar biasa. Maka saat itu ada seorang yang bukan Kristen, tetapi akhirnya menjadi Kristen. Siapa dia? Yaitu Athenagoras. Athenagoras ada seorang orang biasa, bukan Kristen, tapi hati nuraninya sangat adil dan baik adanya. Orang yang sifat dasarnya baik sekali. Dia mengamati, akhirnya dia menemukan firman-firman yang dikhotbahkan oleh orang-orang Kristen. Baik kok, bagus sekali. Yang dikatakan tidak jahat. Karena fitnahan-fitnahan pada waktu begitu bejat, begitu kurang ajar. Saudara-saudara, fitnahan-fitnahan mau mematikan Kristen, termasuk orang Kristen tidak suka menghormati orang tua. Orang Kristen memakan bayi yang tidak sehat. Orang Kristen membunuh akan anak-anak yang cacat. Orang Kristen berzina dengan istri atau dengan istri orang lain, dan bahkan berzina dengan ibunya sendiri. Nah, saudara-saudara, semua fitnahan-fitnahan dilapor kepada kaisar, sehingga kaisar memberikan perintah, bunuh saja orang Kristen, hancurkan orang-orang yang kurang ajar ini. Tapi itu berdasarkan fitnahan-fitnahan. Setelah Athenagoras melihat sendiri, masuk ke dalam kebaktian, dengar firman Tuhan, dia mengamati,
dia baru tahu itu semua itu kacau. Itu semua adalah fitnah. Itu semua ada umpatan. Maka dia menulis beberapa pucuk surat sebagai seorang filosof. Nah saudara-saudara, seperti seorang wartawan atau seorang sastrawan, seorang dramawan yang berani tulis surat kepada presiden. Presiden yang mulia, jangan tertipu oleh findahan-findahan. Mari kita membersihkan negara kita, karena kita telah mendengar banyak kalimat yang tidak benar. Nah saudara-saudara, Athenagoras menjadi pembela Kristen. Akhirnya dia menjadi Kristen. Karena apa? Dengar firman Tuhan yang baik. Itu sebab firman penting sekali. Kalau di atas mimbar firman yang benar, firman kebenaran Allah itu dipaparkan, dikhotbahkan, diajarkan dengan betul-betul setia. Saudara-saudara, banyak orang yang belum Kristen pun hati nurani mereka tertarik. Nah ini adalah hal yang keempat. Sudah mengecap dan merasakan firman kebajikan, the good word of God. Mereka merasakan. Dan kelima, sudah menyadari dunia yang akan datang dan kuasanya. Nah ini luar biasa. Berarti pengkhotbah pada saat itu sudah begitu berfirman sampai orang mengetahui semua manusia harus berdiri di hadapan Tuhan Allah untuk diadili. Karena waktu Tuhan Yesus datang kembali, tidak ada satu orang luput daripada apa yang dikerjakan. Karena dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini 5 hal. 5 hal adalah pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh orang-orang ikut di dalam kebaktian, bergaul dengan Kristen, masuk ke dalam lingkungan gereja, dan berada di tengah-tengah orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya mengulangi sekali lagi, sudah pernah diterangi, mendapatkan cahaya dari Tuhan. Kedua, sudah pernah mengecap atau merasakan, mengicip anugerah surgawi. Ketiga, sudah berbagian di dalam pekerjaan Roh Kudus. Keempat, sudah merasakan firman Tuhan yang baik itu. Kelima, sudah sadar ada kuasa daripada dunia yang akan datang, yaitu hari kiamat. Saudara-saudara, kelima hal ini kalau sudah dirasakan, berarti orang ini sudah sangat lengkap mengerti kekristenan. Karena apa? Karena dia sudah mengetahui, bahkan mempunyai pengalaman berbagian di dalam pekerjaan Roh Kudus, mengetahui firman, diterangi hatinya, merasakan hidup bersama-sama Kristen seperti di dalam surga, dan mereka mengetahui firman itu baik dan mengetahui ada hari kiamat. Nah saudara-saudara, banyak orang Kristen sudah lama menjadi Kristen belum pernah mengalami kelima hal ini, khususnya di gereja-gereja liberal. Karena gereja-gereja liberal selain mendidik secara etika, tidak pernah membicarakan tentang kuasa Injil, penghakiman, dosa, dan kematian Kristus. Dan Yesus akan datang kembali, dan penebusan, dan sebagainya. Nah saudara-saudara, orang-orang yang sudah mengalami 5 hal ini baik tidak? Baik. Apakah mereka pasti diselamatkan? Belum. Ini apakah dikatakan tentang orang Kristen yang sudah diselamatkan, atau dikatakan tentang orang yang belum diselamatkan? Saudara-saudara, ini menjadi sebuah perdebatan yang besar. Banyak orang baca sampai Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai ayat 7, mereka mulai menjadi bingung. Kalau begini, kita bisa kehilangan keselamatan. Kita yang sudah diselamatkan bisa binasa lagi. Kita yang sudah dipredestinasikan bisa kehilangan keselamatan lagi. Kita yang sudah dipilih bisa dibuang lagi. Itu bukan ajaran reform. Saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, ada semacam orang yang sudah dekat, bahkan sudah masuk gereja, sudah ikut menjadi orang Kristen, bahkan sudah dibaptiskan, tapi mereka belum pernah diselamatkan dengan sesungguhnya. Di dalam Alkitab ada tidak orang yang sudah dibaptiskan tetapi belum diselamatkan? Ada tidak? Ada tidak? Ada. Siapa itu? Siapa itu? Ada yang tahu enggak? Di mana? Sekali lagi saya tanya, di dalam Alkitab ada tidak orang yang sudah dibaptiskan tapi belum diselamatkan? Ada tidak? Saya takut sekali kalau saudara, kalau di luar saya anggota GRII, wah hebat, reform, Stephen Tong pendetanya. Tapi kalau ditanya hal-hal semua tidak ngerti. Bagaimana? Di Alkitab ada tidak orang yang sudah diselamatkan tetapi tidak pernah dibaptis? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak yang sudah dibaptiskan tapi belum diselamatkan? Ada juga. Yang sudah diselamatkan belum dibaptis siapa? Perampok. Oh ini lebih gampang ngerti ya. Karena tidak ada kesempatan turun dibaptis, naik lagi gitu ya. Jadi Tuhan Yesus ingat aku sudah diselamatkan tapi tidak dibaptis.
Siapa yang dibaptiskan tapi belum diselamatkan? Itu tercantum di dalam Kisah Para Rasul pasal berapa? 8. Siapa? Simon Magus. Yang disebut Magus itu magician. Yang disebut magician adalah seorang ilmu sihir. Simon Magus dulunya ilmu sihir, akhirnya dibaptiskan, masuk ke dalam kekristenan. Sudah masuk ke kekristenan, satu hari dilihat Petrus datang. Petrus datang, waktu Petrus tumpang tangan, Roh Kudus turun atas orang. Orang itu mulai mempunyai sesuatu pengalaman yang baru. Dan saudara-saudara, maka dia iri dan dia ingin mempunyai bakat seperti Petrus. Lalu dia pakai cara duniawi. Biasanya kemana-mana kalau minta izin pakai apa? Pakai duit. Sekarang dia minta kuasa Roh Kudus juga pakai duit. Dia keluarkan uang, bilang sama Petrus, Petrus, kasih saya dong rahasianya. Lu kok bisa ya tumpang tangan orang dapat Roh Kudus? Aku ingin juga, kasih uang ya. Petrus bilang, oh kebetulan saya lagi miskin. Ya sudahlah, tambah sedikit yuk. Begitu. Petrus bilang apa sama dia? Binasalah engkau dengan uangmu. Karena engkau di dalam hal ini sama sekali tidak berbagian. Di dalam firman tidak berbagian. Berarti dia sudah dibaptiskan, tapi dia belum diselamatkan. Binasakan engkau. Binasalah engkau dengan uangmu. Dengan uang penyongokanmu. Sama-sama dengan engkau. Binasa saja. Karena engkau tidak berbagian dengan firman ini. Saudara-saudara. Jadi siapakah dia? Simon Magus. Dia seorang yang sudah dengan firman. Sudah beriman. Sudah dibaptiskan. Sudah menjadi orang Kristen secara lahiriah. Sudah diselamatkan? Belum. Saudara-saudara. Orang-orang semacam ini ada orang yang lebih kasihan dari orang-orang lain. Ini adalah orang Kristen yang namanya Kristen, tapi orang Kristen tanpa Kristus. Orang Kristen tanpa hidup sesungguhnya. Orang Kristen yang belum pernah sungguh-sungguh diselamatkan. Tetapi engkau kelihatan melihat dia seperti sudah diselamatkan. Karena setiap minggu ke gereja, dia juga memberikan persembahan. Dia sudah dibaptiskan. Dia sudah dengar khotbah. Dia sudah tahu firman itu baik. Dia sudah mengecap anugerah surgawi. Dia sudah diterangi. Sudah berbagian di Roh Kudus. Bagian dia sudah sadar akan hidup yang akan datang. Hidup hari kiamat. Semua tahu. Tapi bagaimana? Akhirnya dia meninggalkan semua ini. Berarti dia mengetahui tapi tidak appreciate. Tidak menghargai. Saudara-saudara. Kita membaca ayat ke-6. Saudara-saudara. Semua membaca. Ayat ke-6. 1, 2, 3. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Sedemikian. Sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah. Bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara-saudara, saya sangat takut membaca ayat-ayat ini. Saya gemetar memikirkan orang-orang yang termasuk golongan seperti ini. Mari kita dengan perasaan takut kepada Tuhan. Mari kita dengan bertanggung jawab kepada diri. Mari kita dengan sungguh-sungguh jujur kepada kebenaran. Hari ini introspeksi. Apakah saya sudah menerima firman tapi menghina? Sudah mendapatkan pekerjaan Roh Kudus, menolak. Sudah merasakan anugerah surgawi dan merasa biasa. Apakah saya sudah dibaptiskan tapi main-main? Apakah saya sudah menjadi orang Kristen tapi motivasinya berbeda? Apakah saya sudah berada di dalam lingkungan kekristenan, bahkan di GRI, tapi saya hidupnya masih jauh daripada kesungguhan di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, di dalam buku Ibrani ada 5 peringatan yang besar. Peringatan, warning. Warning itu harus diperhatikan. Orang bijaksana adalah orang yang menghargai sesuatu peringatan sebelum terjadi sesuatu. Orang yang bodoh adalah orang yang mengabaikan. Orang yang tidak menghargai, bahkan meringankan semua peringatan-peringatan yang besar. Saudara-saudara, satu kali seorang yang sudah gagal datang kepada ayahnya mengatakan, "Pa, aku sudah gagal." Papanya tidak jawab apa-apa, cuma satu kalimat, "I told you already." Aku sudah pernah berkata kepadamu. Bagaimana, Pa? Saya tidak bisa bantu lagi. Apa menjadi kegagalannya?
Yaitu uang harta yang diturunkan kepada anak, dibagi kepada anak-anak. Dan dia sudah mendapatkan uang yang mati-matian seumur hidup ayahnya, kumpulkan lalu dibagi ke mereka. Tetapi dia bergaul dengan orang jahat dan ditipu habis. Waktu saudara-saudaranya lain makin kaya karena mempunyai harta yang diturunkan ke mereka. Mereka investasi benar dan mereka berhati-hati. Hanya satu anak ini dengan uang yang ada bergaul dengan kawan yang jelek, ditipu habis. Pa, aku sudah gagal. Papa menjawab, I told you already, be careful. I'm old enough. I have no day, no time to get any money for you again. I'm going to die. Aku sudah tua. Aku seumur hidup bekerja mati-matian kumpulkan uang untuk anak-anak. Engkau sudah dapat bagianmu. Dan aku sudah beritahu hati-hati. Engkau tidak dengar. Sekarang engkau hancur, engkau habis. Saya sudah tua. Saya tidak bisa lagi hidup untuk cari uang bagi kamu. Uang yang sudah aku kumpulkan seumur hidup sudah bagi kamu. I told you already. Aku sudah beritahu kepadamu. Aku sudah pernah kasih tahu. Saudara-saudara, barang siapa yang menghina peringatan, bukan menghina orang yang memberikan peringatan. Barang siapa yang menghina peringatan, menghina diri. Barang siapa menghina peringatan, menjual diri. Barang siapa yang menghina peringatan, membinasakan diri. Saudara-saudara, jangan sampai sudah terjun, sudah jatuh, baru minta ditolong, sudah terlalu sulit. Saudara-saudara, pemuda-pemudi yang sebelum menerima narkoba, cepat-cepat berhenti. Kalau engkau sudah kena, baru mau diobati lagi, puluhan juta, ratusan juta, sulit. Saudara-saudara, anak saya berkata kepada saya, ini orang-orang sekitar saya, ini kita sewa satu rumah 4 kamar, saya 1, lalu 3 ada yang lain. Pak, masakan mereka itu bawa perempuan masuk kamar tiduran di situ. Sampai itulah sekarang engkau sadar bedanya orang Kristen sama tidak Kristen. Saya lihat mereka tidak beres. Bagaimana perasaanmu? Saya kasihan dunia ini. Saya baru sadar dari kecil menerima firman Tuhan. Mempunyai hidup yang suci itu adalah hasil firman Tuhan. Menjaga diri. Saudara-saudara, saya mau menikmati sukacita pada malam pertama pernikahan. Saya tidak mau bermain-main. Saudara-saudara, apalagi bermain-main dengan dunia yang sudah begitu najis, begitu jahat. Saya tidak mau main-main dengan firman Tuhan. Engkau bermain-main dengan apapun tidak lebih serius daripada bermain-main dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang membahagiakan engkau untuk selama-lamanya. Bukan saja di dunia ini, bahkan di dalam surga untuk selama-lamanya. Barang siapa yang menghargai, mencintai, mengindahkan, dan betul-betul memelihara firman di dalam hatinya, dia akan mendapatkan berkat besar. Yesus sudah mati bagi engkau. Yesus sudah curahkan darah, mengalirkan darahnya, menyerahkan nyawanya bagi engkau. Mengapa engkau masih bermain-main dengan hidupmu? Engkau masih bermain-main dengan tingkah lakumu. Engkau masih bermain-main dengan kebebasan yang begitu harga diberikan kepadamu. Engkau bermain-main dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, jikalau orang sudah dengar firman, sudah mendapat perasaan tentang hukuman Tuhan, sudah mengenal, sudah berbagian Roh Kudus, sudah mengetahui akan firman Tuhan yang baik, tetapi meninggalkan dan murtad, dia seperti seorang yang tidak mungkin diperbarui lagi. Saudara-saudara, kita membaca ayat ke-7. Di sini dikatakan sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Tanah diberi air, tanah diberi penyubur, tanah diberi pelihara, akhirnya keluarnya itu bukan pohon, bukan buah, tapi semak duri. Maka Tuhan tanah mengatakan, bakar saja habis. Itulah saudara-saudara, peringat ini diakhiri dengan api. Api yang membakar, api neraka.
Barang siapa mendengarkan firman Tuhan, barang siapa mendapatkan gerakan Roh Kudus, barang siapa yang telah mengicipkan anugerah surgawi, barang siapa yang sadar akan hukuman kekekalan, tetapi bermain-main, akibatnya adalah api di dalam neraka. Kiranya Tuhan berkati kita, Tuhan kuatkan iman kita, dan beri kepada kita kesungguhan mematokkan diri dengan menghargai akan segala peringatan dari Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Siapa yang berkata, Tuhan, saya berterima kasih kepadamu. Pada pagi ini saya sungguh-sungguh merasa pimpinan Tuhan dan pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Saya rela memelihara diri dalam kesucian. Saya rela ingat firman Tuhan. Saya bersyukur karena peringatan-peringatan yang begitu indah, yang begitu penting bagi saya. Ada orang yang bersyukur kepada Tuhan dan hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Acungkan tangan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan, tangan diturunkan. Dan saya mau nanya dengan satu hati yang sungguh-sungguh mencintai Anda. Siapa yang berkata hari ini saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Hari ini saya sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Kiranya keselamatan Tuhan berikan kepadaku, Roh Kudus bekerja dalam hatiku. Hari ini saya menerima Tuhan sebagai juru selamat. Ada orang demikian, acungkan tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Berkata, saya buka hatiku menerima Tuhan sebagai juru selamat. Angkat tangan saudara. Siapakah lagi? Adakah lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Mari kita berdiri dan kita masuk di dalam. Mari kita buka suara berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk menghargai peringatan, menghargai semua firman dari Tuhan. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta kasih Tuhan yang besar. Tuhan sudah memberikan firman, Tuhan memberikan peringatan, Tuhan memberikan pendidikan dan ajaran kepada kami. Kami bersyukur, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hancurkan kuasa iblis, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kebenaran-Mu, sehingga perkataan-perkataan yang sudah Tuhan peringatkan kepada kami boleh sungguh-sungguh menjadi sesuatu pengajaran dan sesuatu batasan bagi kami untuk tidak melewati segala anugerah Tuhan dan berada di dalam jerat iblis. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.